Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan santri atau mahasiswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ada kejanggalan yang terdapat dalam kitab Lutful Usul, pembahasan taklif, masih berkaitan dengan taklif yang sebelumnya, bahwa di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, mas'alatun al-asahu anna taklifa yasihu ma ilmil amiri faqad intifa asyarti wuku'ihi inda waktihi, bahwa taklif itu sah dengan mengetahui siapa yang mentaklif, dengan disertai dengan tanpa adanya syarat terjadinya masyrut ketika waktunya. Dan ini kan hampir sama seperti contoh seseorang atau contoh Fatimah semisal, yang andaikan hari ini bulan Ramadan, kemudian si Fatimah ini mengetahui bahwa besok hari Selasa itu akan haid. Nah, contoh seperti ini, apakah taklif seperti ini sah seperti itu? Dan ini nanti masuknya ke taklif yang mana? Masuk dalam taklif bil muhal atau yang mana? Dan andaikan ini masuk ke dalam taklif bil muhal, masuknya ke taklif bil muhal yang li dzatih atau li ghairi. Nah, jadi mentaklif seseorang yang tahu bahwa dia besok akan haid, itu apakah boleh? Apakah sah taklifnya seperti itu? Dan apakah dia wajib puasa atau tidak? Lalu kaidah fikihnya terkait ini itu seperti apa? Jadi yang disertai dengan takhrijul furu' juga. Jadi mengenai taklif ini, yang pertama, apakah taklifnya itu sah, lalu jika masuk ke dalam taklif bil muhal itu masuknya yang kemana, lalu kaidah fikihnya yang terkait pembahasan ini itu minta penjelasannya juga disertai dengan takhrijul furu' dari kitab usulnya dan kitab-kitab syarah. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan
mengenai Fatimah apabila mengetahui bahwa pada siang hari Ramadan semisal jam 9 Fatimah pasti mengalami haid. Apakah Fatimah sebelum jam 9 tetap berpuasa atau Fatimah pada hari itu apakah tetap terkena taklif? Lalu ini termasuk taklif bil muhal atau tidak? Lalu mengenai qaidah fiqh apa? Lalu tahrijul furu' alal usul apa? Sebelum menganalisa jawaban, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai membaca Lubul Usul halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-asyahu anna ta'lifa yasihu ma'a ilmil amiri faqad irtifa'a syarti wudu'i inda waqtihi amri rajulin bisawmi yaumin ulima mautu qablahu. Dalam Lubul Usul, Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan mas'alatun al-asyahu anna ta'lifa yasihu ma'a ilmi amir faqad irtifa'a syarti wudu'i inda waqtihi amri rajulin bisawmi yaumin ulima mautuhu. Pendapat al-asyah anna ta'lifa yasihu ma'a ilmil amir faqad. Taklif dianggap sah walaupun al-amir Allah yang perintah mengetahui bahwa yang diperintah atau syahid tidak memenuhi persyaratan
dari taklif pada waktu menjelang pelaksanaan taklif. Contoh amri rajulin ulima mautahu qablahu, seperti Allah Ta'ala memerintahkan pada rajulan atau syahid untuk besok melaksanakan puasa, sedangkan pada hari itu syahid meninggal jam 9. Maka pendapat al-asyah taklif dihukumi syah. Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat mengenai apakah syahid yang pada waktu pelaksanaan puasa semisal jam 9 syahid oleh Allah mengetahui bahwa syahid pasti meninggal. Apakah pada hari itu syahid masih terkena taklif atau tidak terkena taklif? Semisal ini bulan Ramadan, pada waktu bulan Ramadan Allah mengetahui bahwa pada hari Selasa syahid meninggal jam 9. Lalu apakah syah Allah mentaklif manusia atau syahid yang pasti meninggal jam 9 hari Selasa? Apakah taklif Allah, yaitu wajibnya puasa hari Selasa, apakah syah atau tidak? Inilah permasalahan yang menjadikan ulama terjadi silang pendapat. Pendapat al-asyah mengatakan taklif semacam ini syah. Dalam Ghayatul Wusul bahwa mengenai hal ini terjadi silang pendapat, lalu pendapat al-asyah mengatakan yasihu at-taklif. Lalu kelompok yang kedua mengatakan wa ila la yasihu at-taklif ma'ama nutira li'intifa'i fa'idati minat ta'ati awil isyani bil fi'li awil tarati.
Kelompok yang kedua dalam Royatul Usul mengatakan taklif semacam ini tidak dianggap sah sebab taklif semacam ini tidak ada nilai faedah. Sebab dalam taklif faedahnya adalah al-imtisalu. Pendapat kedua mengatakan faedah taklif adalah al-imtisalu, melaksanakan taklif, sedangkan syahid yang pasti meninggal jam 9 hari Selasa pasti tidak mampu melaksanakan puasa, sehingga faedah dalam taklif yaitu al-imtisal, melaksanakan taklif, tidak ada, sehingga kelompok yang kedua mengatakan la yasihu at-taklif, taklif dianggap tidak sah. Lalu pendapat kedua oleh kelompok al-asyah ditolak. Mengenai hal ini, Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami' atau dalam Hasyiah Al-Athar, kelompok kedua ini ditolak bahwa faedah taklif masih ada. Faedah taklif ada dua macam. Yang pertama al-imtisalu, melaksanakan perintah Allah. Lalu yang kedua al-ibtila'u, menguji atau sebagai ujian untuk melihat volume ketaatan seorang hamba terhadap Allah Ta'ala. Sehingga kelompok pertama mengatakan mengenai taklif semacam ini masih ada faedah, yaitu al-ibtila'u, untuk menguji, untuk melihat volume ketaatan seorang hamba terhadap Allah Ta'ala. Sehingga ini berkaitan dengan pembahasan yang telah lewat mengenai taklif bil muhal. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan taklif bil muhal wu'un terjadi dalam syariat
li ghairi ta'alluqi ilmillahi. Taklif bil muhal terjadi dalam ilmunya Allah, seperti Allah mengetahui Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan beriman sampai menjelang kematian. Tetapi taklif Abu Jahal untuk beriman ini tetap sah sesuai dalam ayat ya ayyuhan nasu u'budu. Lafaz an-nasu ini mencakup meliputi Abu Jahal dan Abu Lahab. Ayat ini mengandung taklif u'budu, wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala. U'budu fi'il amr mengandung nilai taklif. Taklif adalah ilzamu ma fihi tulfatun wa ila tolabul fi'li ilzaman aw ghaira ilzamin. Walaupun Allah Ta'ala mengetahui bahwa paman Nabi yaitu Abu Lahab atau pimpinan non-muslim Makkah yaitu Abu Jahal tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad, tidak akan menyembah Allah Ta'ala, tetapi taklif Allah sah sebab Abu Jahal, Abu Lahab adalah manusia yang memiliki potensi untuk beriman. Sebab Abu Jahal dan Abu Lahab memiliki otak, memiliki akal, sehingga ada potensi untuk beriman. Ini al-asyah yasihu at-taklif. Wa wutu'un, satu pendapat mengatakan demikian ini wutu'un terjadi. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Walaupun dalam masalah taklif bil muhal mengenai wuku'un terjadi dalam syariat, ulama ahli sunnah terjadi silang pendapat sesuai dalam Lubbul Usul, pembahasan yang sudah lewat, yaitu pembahasan mengenai taklif bil muhal, halaman 75
mas'alatun al-aslah jawazu taklif bil muhal mutlaqan wa wutu'um. Lalu mengenai wa wutu'uhu lil muhali li ta'alluqi ilmillahi bi adami wutu'ihi fa'ad. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Wal asyah wutu'uhu ay at-taklifu bil muhali li ta'alluqi ilmillah bi adami wutu'ihi fa'ad ay nunal muhal li dzatihi wal muhal li ghairihi adatan la aqlan. Qala Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah mengatakan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberikan taklif yang melebihi kekuatan manusia, sehingga Al-Asy'ah mengatakan mengenai wuqu'u taklif bil muhal yang terjadi hanya dalam li ta'alluqi ilmillah bi adami wuqu'ihi. Sedangkan muhal adatan la aqlan atau muhal aqlan la adatan tidak terjadi sesuai dalam ayat 28 surat Al-Baqarah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ini kelompok Al-Asy'ah. Lalu mengenai syuru'iyah, contohnya adalah amri rajulin bisaumi yaumin ulima mautuhu qabla waqtihi. Allah syah memerintah syed pada hari Selasa, yang mana pada hari Selasa ini syed jam 9 atau jam 10 siang pagi syed meninggal. Taklif ini namanya taklif bil muhal, muhal li ghairihi, muhal
li ta'alluqi ilmillahi bi adami wudu'ihi. Dan ini pendapat Al-Asy'ari, pendapat Imam Al-Ghazali. Walaupun selain kelompok ini ulama-ulama ada yang mengatakan syah taklif bil muhal mutlaqan. Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' halaman 757 ini kitab Tasniful Masyami' yang ditulis oleh Imam Asy-Syar'ashi halaman 757 mengatakan taklif bil muhal wudu'u mutlaqan, lalu dalilnya hujjahnya adalah surat Al-Baqarah ayat 286. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ayat ini adalah ayat yang faedahnya untuk berdoa supaya Allah tidak mendatangkan sebuah taklif, sebuah perintah yang melebihi kekuatan manusia, sehingga Imam Syafi'i mengatakan lau kana dzalika muhalan lama istaqama al-ibtihala ilallah bidaf'ihi. Lau kana dzalika muhalan lama istaqama al-ibtihala ilallah bidaf'ihi. Seandainya tidak ada taklif bil muhal, seandainya Allah mustahil mendatangkan taklif yang di luar kekuatan manusia, lama istaqama al-ibtihala bidaf'ihi, maka tentu manusia tidak istiqomah, tidak selalu berdoa kepada Allah meminta supaya taklif yang di luar kekuatan manusia tidak muncul. Dengan demikian taklif Allah yang di luar kekuatan manusia ini bisa terjadi, sehingga supaya tidak menimpa manusia untuk selalu berdoa kepada Allah
Lammas ta'oma al-ibtiala bidaf'ihi, selalu meneteskan air mata meminta kepada Allah supaya taklif beban yang di luar batas kekuatan manusia tidak menimpa, sehingga disunahkan untuk selalu berdoa wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau mendatangkan beban yang mana hamba-Mu ini, yang mana saya tak mampu menjalankan taklif tersebut. Inilah dalil Asy'ariyah yang mengatakan bahwa taklif bil muhal wuqu'un, terjadi sesuai dalam Tasniful Masami' halaman 757. Wahtaja as-Syaikhu al-Asy'ari fi kitabil Watisi alal qailina bi istihalatihi bi qauli ta'ala wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Al-Baqarah 286. Faqala, lalu Syekh Al-Asy'ari mengatakan lau kana dzalika muhalan lama istaqama al-ibtiyala ilallah bidaf'ihi. Inilah hujjah dalil kelompok al-Asy'ariyah bahwa taklif bil muhal syah. Contohnya amri rajulin bisaumi yaumin ulima mautuhu qabla waqtihi. Lalu faedahnya adalah al-ibtila'u, untuk sebagai ujian untuk melihat volume seorang hamba, ketaatan seorang hamba pada Allah Ta'ala, sehingga taklif pada syahid yang meninggal, yang akan meninggal pada jam 8 atau 9, taklifnya syah. Sehingga munculnya khilaf ini mengenai apa faedah taklif. Faedah taklif, kelompok kedua mengatakan faedahnya adalah lil imtisali, untuk supaya
melaksanakan taklif, sehingga apabila Allah Ta'ala mengetahui bahwa syahid jamlakan pagi meninggal, maka jelas faedah taklif tidak ada, sehingga taklif tidak sah. Lalu kelompok pertama Al-Asy'ariyah mengatakan faedahnya taklif ada dua. Satu, lil imtisali, lalu yang kedua al-ibtilai. Dengan demikian Lutful Usul mengatakan Al-Asy'ariyah anna taklifa yasihu ma'a ilmil amir faqat intifa'a syarti wutu'i inda waqtihi amri rajulin bisawmi yaumin ulima mautuhu qabla waqtihi. Lalu dalam Riyadhul Ushul mengatakan mengecualikan dari lafaz ilmu amir dalam Riyadhul Ushul mengatakan wa kharaja bi ilmu amir jahluhu walau ma'a ilmil ma'mur intifa'a syarti bi an kana al amiru ghayra syari'i amri sayyidi abdahu bihiyatati syawfin hudan wa mifaqat ilmu amir wal ma'mur bidzalika fayasihu at-taklif fil awal bisyuratayhi ittifaqan wa yamtani'u fisani ittifaqan lintifa'i fa'idati al-mawjudati halal jahli bil asmi. Dalam Lutful Ushul lafaz al-asy'ariyah anna taklifa yasihu ma'a ilmi amir. Lafaz ilmu amir ini mengecualikan mengenai jahlul amir. Lafaz ilmu amir yang perintah mengetahui intifa'a wutu'i syar'i, intifa'a wutu'i syar'i inda wujudi, mengecualikan apabila al-amir jahlun, tidak mengetahui. Contoh semisal dalam wilayah selain syariat, semisal syahid memberikan taklif, memerintah pada abd atau budak atau hamba sahaya untuk
menjahit pakaian. Lalu saya tidak mengetahui bahwa hamba saya yang ia miliki ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah. Ini berarti contoh intifa'u ilmal amir al-amir al-jahlu. Sehingga dalam masalah ini, dalam Ghayatul Wusul ada 4 pembahasan mengenai lafaz yasihu at-taklif ma'a ilmi amir. Saat ini memunculkan 4 pembahasan. Yang pertama, ilmu amir jahlul ma'mur. Yang perintah mengetahui bahwa intifa'a syarati mutu'ihi, tetapi syait yang diperintah jahlun. Ini yang pertama, ilmu amir jahlul ma'muri. Ini al-asyaf yasihu. Amri rajulin bisaumi yaumin ulima mautuhu qabla waqtihi. Ini contoh yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ilmu amir wa ilmu ma'muru. Yang perintah mengetahui mengenai intifa'a syarati wutu'i, lalu yang diperintah juga mengetahui intifa'a syarati wutu'i. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat apakah taklifnya syah atau tidak. Contoh Fatimah yang memiliki kebiasaan pada hari Selasa jam 9 mengalami haid atau memiliki tradisi kebiasaan setiap hari Selasa jam 9 pasti kedatangan haid. Apakah Fatimah wajib puasa pada hari Selasa? Ini masalah yang kedua. Ilmu amir wa ilmu ma'mur. Yang perintah dan yang diperintah sama-sama mengetahui intifa'a syarati wutu'i qabla waqtihi. Mengenai hal ini dalam Ghayatul Wusul mengatakan bahwa taklif semacam ini la yasihu. Dalam Ghayatul Wusul
mengatakan wa yamtani'u fisyani ittifaqan wa syadza ba'dhum faqala bisihhati fihi liwujudi faidati bil asmi bitaqdiri wujudi syarti wa tabi'ahu al aslu alaihi wa syahahahu. Mengenai masalah yang kedua, yaitu ilmu amir wa ilmu al-ma'mur intifa'a syarti wudu'i, ulama terjadi silang pendapat. Pendapat pertama mengatakan semacam ini taklif tidak sah. Ini termasuk taklif muhal, taklif bil muhal lidzatihi. Ini masih berhubungan dengan pembahasan mengenai taklif bil muhal lidzatihi. Muhal adakan wa muhalan aklan. Allah mengetahui pada hari Selasa jam 9 Syed pasti tidak bisa untuk menjalankan puasa, sebab pada jam 9 Syed pasti meninggal atau Fatimah pasti mengalami haid, sehingga tidak mungkin untuk berpuasa, bahkan puasanya haram. Wanita haid berpuasa tidak boleh. Ini termasuk muhalan aklan wa adatan. Mengenai hal ini, al-asyar la yasihu at-taklif, lalu lafaz al-asyar fihi isyaratun. Dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan yasihu, ada yang mengatakan la yasihu. Lalu dalam masalah ini Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa yang telah ditulis dalam Jam'ul Jawami mengatakan taklif semacam ini Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan sah, sehingga Imam Ghazali dalam masalah ini lebih mendukung kelompok yang kedua yang mengatakan taklifnya sah. Dalam Jam'ul Jawami mengenai ila mas'alah iman alimat bil adati
au bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha tahidu fi asna'i yaumin muayyanin min ramadana hal yaqidu alaiha iftitahu bisyawmi qala al-Husaini fil mustaswa amma indal mu'tasilati fala yajibu li'anna syawma ba'dil yaumi ghayru ma'murin fihi wa amma indana fal adharu wujuduhu li'anna al-maysura la yas'udu bil ma'syur wa wajhul istinad annaha ulifat bisyawmi ma'a ilmiha intifa'a syartihi minan niqa'i anil haidi jami'an nahari. Mengenai masalah Fatimah yang telah mengetahui bahwa jam 9 ia pasti mengalami haid, Fatimah apakah masih terkena taklif untuk berpuasa pada hari Selasa? Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Kelompok Mu'tazilah taklif pada Fatimah tidak sah. Lalu Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa mengatakan mengenai hal ini terjadi silang pendapat. Kelompok Mu'tazilah mengatakan la yasihu. Lalu kelompok kedua mengatakan taklif semacam ini yasihu, sehingga Fatimah walaupun ia telah mengetahui bahwa besok jam 9 hari Selasa mengalami haid, Fatimah tetap wajib berpuasa sebelum jam 9 dengan alasan, dengan hujjah li'annal maysura la yas'udu bil ma'syuri. Ini dalil qaidah mengenai taklif bil muhal, muhal adatan wa aqlan ini syah. Lalu suru'iyahnya tahrijul suru' yaitu mengenai Fatimah. Lalu mengenai hal ini tampil Imam Isnawi dalam kitab Tamhid. Imam Isnawi mengatakan idza jama'a fi ramadhana summa mata fi dzalikal yaum aw junna fala kafarata fi ashahil qaulaini lil qaidah al-madhkur. Ini mengenai pembahasan
taklif bil muhal. Apabila syahid pada siang Ramadan pada jam 9 ia melakukan senggama dengan istrinya lalu meninggal, apakah syahid wajib membayar kafarah? Mengenai jawabannya, andaikan berpijak bahwa taklif semacam ini sah, taklif bil muhal sah, maka syahid wajib membayar kafarah. Kafarah sebab ia terkena taklif, terkena hukuman atau terkena hukum wajib berpuasa pada hari Selasa, sehingga tidak boleh untuk jima senggama dengan istrinya, dan apabila ia jima maka wajib membayar kafarah. Ini berpijak pendapat yang kedua, sah taklifnya. Lalu berpijak pada pendapat al-asyah inda lubul usul la yasihu at-taklif, sehingga syahid tidak wajib membayar kafarah. Ini al-asyah inda lubul usul. Lalu al-asyah inda jam'ul jawama adalah pendapat yang kedua, atau dalam Ghayatul Usul pendapat ini dianggap pendapat wasyadza. Wasyadza ba'dhum faqala bisihhati fihi liwujudi faidatihi bil asmi min taqdiri wujudi syarti wa tabi'ahu al-aslu, wa tabi'ahu al-aslu. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang ditasih, yang diunggulkan oleh kitab Jam'ul Jawami, sehingga dalam Jam'ul Jawami mengenai masalah yang kedua, ilmu amir wa ilmu ma'mur, yasihu taklifu. Sehingga dalam kitab Thariqatul Wusul mengenai hal ini, contohnya syahid yang tidak bisa zina lalu semisal alatnya terpotong lalu ia tobat dari zina, apakah sah tobatnya? Tobatnya sah. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini termasuk pendapat
yang ditasihkan oleh jam'ul jawame. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar mengenai laki-laki yang sudah tidak bisa zina lalu tobat, al-masjum ba'da ansyana. Dalam Hasyiah Al-Athar halaman 287 pendapat yang ditasihkan oleh jam'ul jawame al-asya indal jam'ul jawame syah taklifnya. Contoh laki-laki yang tidak memiliki potensi untuk melakukan zina, lalu ia bertobat dari zina, sebab pada zaman atau pada waktu yang telah lewat Syed pernah berzina ba'da ansyana. Lalu apakah tobatnya sah, tobat an-zina? Ini jelas makmur atau Syekh jelas tahu tidak mungkin melakukan zina yang kedua kali, sebab alatnya sudah terpotong. Ilmu amir wa ilmu makmur, yang diperintah dan yang memerintah mengetahui, sama-sama mengetahui intifa asyarati wujudi. Mengenai hal ini al-asyah inda jam'ul jawame yasihu at-taklif. Lalu al-asyah inda lubul usul la yasihu. Lalu dalam ayatul usul mengatakan bahwa la yasihu ini adalah ittifaqan. Lalu lafaz ittifaqan oleh Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami yang mengatakan ittifaqan adalah al-alim al-alamah Asy-Syafi'i al-Hindi. Ini ittifaqan indal Imam Asy-Syafi'i al-Hindi. Sebab ulama yang mengatakan yasihu ini banyak sekali, sehingga yang mengatakan ittifaqan itu hanya satu kelompok atau sebuah keputusan atau ucapan atau sebuah ucapan dari Imam Asy-Syafi'i al-Hindi. Wa naqala Asy-Syafi'i al-Hindi alaihi al-ittifaqu. Wa naqala Asy-Syafi'i al-Hindi alaihi al-ittifaqu illa ala ra'yiman yaqulu bitaklifi ma la yudau. Sehingga Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami halaman 784 mengatakan asaniyatu
ayya'lama al-ma'muru intifa'a syarati aidan wa ilaihi asyara biqaulihi awalan wa hadza al-ma'mur fil adhari fal muhtaru intal musannaf as-sihhatu wa hadza mimma khalafa fihi al-usuliyina fa innahum atba'u alal man'i wa faraqu bainahuma bi irtifa'i fa'idati taklif wa naqala asy-syafi al-hindi alaihi al-ittifaqa illa ala ra'iman yaqulu bi taklifi ma la yutaqu. Apa yang tasyah pendapat yang diunggulkan dalam jam'ul jawame ini termasuk pendapat yang tidak sama dengan ulama-ulama usul yang lain, sehingga Imam Asy-Syafi'i al-Hindi mengatakan al-ittifaqu la yasihu at-taklif illa ala ra'iman yaqulu bi taklifi ma la yutaqu. Ini pendapat yang al-asyah inda lubul usul. Masalah yang kedua, al-amir ya'lamu wal ma'mur ya'lamu intifa'a syar'i utu'ihi. Masalah kedua ini al-asyah inda lubul usul la yasihu at-taklif. Tetapi dalam jam'ul jawame al-asyah inda jam'ul jawame yasihu at-taklif. Ini masalah yang kedua. Lalu yang ketiga, jahlul amir wa ilmu makmur. Yang memerintah tidak mengetahui intifa'a syar'i wutu'i, tetapi yang diperintah mengetahui intifa'a syar'i wutu'i. Ini terjadi dalam wilayah selain syariat, semisal syahid dengan hamba sahaya. Lalu yang keempat, jahlul amir wa jahlul ma'mur. Dalam Ghayatul Usul mengatakan ada 4 pembahasan. Fayasihu at-taklif fil awal bisyuratayhi. Fil awal yaitu jahlul amir, lalu bisyuratayhi dalam syarahnya, dalam Nuzhatul Uqul yang dimaksud syuratayhi huma jahlul amir wal ma'mur ma'an wa jahlul amir wa ilmu ma'mur. Amir yang perintah tidak tahu intifa'a syar'in,
tapi yang perintah mengetahui, atau keduanya tidak tahu. Contoh semisal dalam sebuah kelas, seorang dosen memerintah mahasiswa, semisal memerintah supaya menulis pertanyaan di papan tulis. Untuk harga sebutan definisi sebab. Lalu dari semua mahasiswa ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Dan dosen tidak tahu bahwa pertanyaannya ini kesulitan, sehingga mahasiswa tidak memiliki qudrah mampu untuk menjawab. Dosen jahlun intifa'a syarti. Siswa yang mampu menjawab adalah siswa yang memiliki ilmu. Lalu seorang dosen, mungkin dosen baru, belum mengetahui keilmuan mahasiswa, sehingga tiba-tiba memunculkan pertanyaan sebutan definisi sebab. Ini sah taklif walaupun dosen tidak mengetahui intifa'a syarti wutu'i. Atau contoh lain, amri syayid abdahu. Syayid memerintah abd untuk menjahit pakaian, lalu syayid tidak tahu bahwa abd atau hamba sahaya tidak memiliki potensi atau tidak memiliki keahlian dalam menjahit pakaian. Sehingga yang ketiga dan yang keempat, jahlul amir ilmu makmur. Yang keempat, jahlul amir wa jahlul makmur. Ini semua yasihu at-taklif, dan ini terjadi pada wilayah selain syariat. Sehingga ada empat. Pertama, ilmu amir jahlul makmur. Lalu yang kedua, ilmu amir wa ilmu makmur. Yang pertama dan yang kedua ini terjadi dalam wilayah syariat. Lalu yang ketiga, jahlul amir ilmu makmur. Lalu yang keempat, jahlul amir wa jahlul makmur. Dan yang ketiga dan keempat ini terjadi selain dalam wilayah syariat. Mudah-mudahan
ngaji ini membawa barokah. Al-Fatihah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.